Indef bocorkan keuntungan Formula E melebihi MotoGP Mandalika. Halah, gak usah banyak bacot. Tunjukkan saja laporan pertanggungjawabannya. KPK, jangan diam saja dong. Kita harus menuntut pertanggungjawaban Anies Baswedan tentang penyelenggaraan Formula E 4 Juni lalu. Indef. Apa bedanya antara Formula E dengan Mandalika dari sisi untung rugi? Baik, dua-duanya adalah kegiatan event nasional. Event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan. Intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan. Kami menghitung dua-duanya. Kami hitung dampak langsung ekonominya dan dampak tidak langsungnya. Hasilnya? Untuk Formula E itu 2,6 triliun. Jadi total kalau saya boleh katakan nggak? Berarti kurang lebih 3,5 kali lah. Betul. Itu keuntungannya. Itu benefit ya. Benefit dari investasi Rp1 yang dikeluarkan, investasinya mendapatkan produk domestik bruto. Data baru nih. Ini belum pernah disampaikan sebelumnya. Yang sekarang saya tanyakan Mandalika seperti apa? Modalnya berapa? Modalnya 2,7 triliun. 2,7 triliun. Dampak langsungnya 3,9 triliun. Dampak tidak langsungnya terhadap pertumbuhan ekonomi 1,2 triliun. Dampak tidak langsungnya. Jadi kalau ditambah 3,9 tambah 1,2. 5,1 triliun. Dari modal 2,7 triliun. Sekitar 2 kali lipat lah ya. Gedean Formula E dong. Dan Formula E dong. Mengapa? Ini informasi baru nih. Gedean Formula E dibanding Mandalika. Mandalika 2 event itu ya, WSBK dan MotoGP. Jadi artinya apa ini? Artinya investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibanding dengan di Mandalika. 2 kali lipat untuk Mandalika dan 3,5 kali lipat benefitnya untuk Formula E. Simpulannya itu. Masalahnya, ajang Formula E ini memakan uang rakyat begitu besar. Kalau dihitung biaya pembuatan sirkuit, biaya persiapan, biaya promosi, sampai ke komitmen fee, angka yang sudah dikeluarkan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Di pihak lain, Gubernur Anies Baswedan berulang kali mengatakan acara ini akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat Jakarta. Ia bahkan menyebut akan adanya keuntungan 1,2 triliun rupiah dari Formula E. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. KPK wajib dan harus memeriksa legal standing atau kedudukan hukum Indef sebagai lembaga riset dan analisa yang merilis laporan keuangan Formula E terkait pertanggungjawaban anggaran APBD legal standing Indef wajib dipertanyakan. KPK pasalnya juga laporan Indef berbeda dengan laporan Java sebagai penyelenggara, maka berdampak implikasi hukum. KPK wajib memanggil Indef terkait legal standing karena awalnya Indef melakukan analisa dampak lingkungan, namun kini menjadi laporan keuangan Formula E Jakarta, bahkan ekonomi. Indef Muhammad Rizal Taufik Rahman secara rinci mengungkapkan dampak langsung keuntungan sebesar 3,9 triliun rupiah dan tak langsung 1,2 triliun rupiah dengan total keuntungan 5,1 triliun rupiah dari modal event 2,7 triliun. Bahkan ada pihak-pihak pendukung Anies yang menyebutkan bahwa keuntungan ekonomi Formula E lebih besar daripada MotoGP Mandalika. Lokasi, biaya operasional promosi investasi, konstruksi intensif, bea masuk PPN, pendapatan, tiket, dan lainnya. Tapi laporan keuangan Formula E diduga sebagai pembeda dan membuat polemik hukum apabila laporan keuangan Jakpro selaku penyelenggara resmi diberikan kepada KPK. Oleh karena itu, KPK wajib memeriksa legal standing dari Indef dalam merilis laporan keuangan Formula E. Masyarakat, meski bukan domain dari Indef, jika memang yang diklaim pihak Indef soal keuntungan itu benar, ya silakan saja. Beberkan oleh PJ-nya. Jangan cuma main klaim bahwa keuntungannya lebih besar daripada MotoGP Mandalika. Buzzer akut Anies, Tata Ujiati,
pun juga mengklaim bahwa keuntungan ajang Formula E adalah 3,5 kali lipat dari biaya operasional yang menurutnya lebih besar daripada ajang MotoGP Mandalika yang hanya 2 kali lipat dari nilai biaya. Jadi, menurut Tata Ujiati, Formula E lebih efisien dan tidak ada kerugian. Kok bisa ya kualitas mantan TGUPP seperti itu? Sudah tahu, itu sebuah kajian atau survei yang jelas, bukan berdasarkan angka real yang dapat diaudit, dan itu bukan hasil audit lembaga keuangan. Lah kok bisa-bisanya dijadikan dasar? Sekarang buktinya saja deh. Beberkan data-datanya. Apa yang diungkapkan Tata ini hanya klaim sepihak tanpa menyampaikan bukti yang sebenarnya. Jika memang ada keuntungan dan tidak ada kerugian, dilaporkan saja ke DPRD dan KPK, biar mereka yang menilai dan memutuskan. Level mantan TGUPP yang katanya S2 luar negeri begini saja, kalau nggak keturunan OON, ya selama 5 tahun APBD DKI menggaji orang semacam ini, benar-benar kerugian besar. Tubuhnya nggak ketulungan, aneh saja nggak berani. Ya, ijazah memang nggak menjamin kualitas kecerdasan seseorang. Padahal tolak ukur keberhasilan DKI itu adalah Anies yang mempublikasikan. Kalau bukan Anies yang mengumumkan, yang mencitrakan, sudah pasti rugi. Lagian dari sejak Juni hingga kini sebelum Anies, kenapa tidak turunkan? Kalaupun memang untung atau laba 3 kali lipat, pastilah Anies sudah cawe-cawe, paling depan mengumumkan. Emang gila ya, barisan-barisan dari sini sangat gencar membanjiri sosmed dengan narasi-narasi keberhasilan dari program-program Anies. Nggak pedulilah jika narasi-narasi itu hoaks tanpa bukti. Mereka benar-benar terdesak sehingga apapun digunakan untuk menjunjung junjungannya, si Anies Baswedan. KPK wajib dan harus memeriksa legal standing atau kedudukan hukum Indef sebagai lembaga riset dan analisa yang merilis laporan keuangan Formula E terkait pertanggungjawaban anggaran APBD. Legal standing Indef wajib dipertanyakan KPK. Pasalnya juga laporan Indef berbeda dengan laporan Java sebagai penyelenggara. Maka berdampak implikasi hukum, KPK wajib memanggil Indef terkait legal standing karena awalnya Indef melakukan analisa dampak lingkungan. Namun, kini menjadi laporan keuangan Formula E, Jakarta, bahkan ekonomi. Indef Muhammad Rizal Taufik Rahman secara rinci mengungkapkan dampak langsung keuntungan sebesar 3,9 triliun rupiah dan tak langsung 1,2 triliun rupiah dengan total keuntungan 5,1 triliun rupiah dari modal event 2,7 triliun. Bahkan ada pihak-pihak pendukung Anies yang menyebutkan bahwa keuntungan ekonomi Formula E lebih besar daripada MotoGP Mandalika. Lokasi, biaya operasional, promosi investasi, konstruksi intensif, bea masuk PPN, pendapatan, tiket, dan lainnya. Tapi laporan keuangan Formula E diduga sebagai pembeda dan membuat polemik hukum apabila laporan keuangan Jakpro selaku penyelenggara resmi diberikan kepada KPK. Oleh karena itu, KPK wajib memeriksa legal standing dari Indef dalam merilis laporan keuangan Formula E. Masyarakat, meski bukan domain dari Indef, jika memang yang diklaim pihak Indef soal keuntungan itu benar, ya silakan saja. Beberkan oleh PJ-nya. Jangan cuma main klaim bahwa keuntungannya lebih besar daripada MotoGP Mandalika. Buzzer akut Anies, Tata Ujiati pun juga mengklaim bahwa keuntungan ajang Formula E adalah 3,5 kali lipat dari biaya operasional yang menurutnya lebih besar daripada ajang MotoGP Mandalika yang hanya 2 kali lipat dari nilai biaya. Jadi, menurut Tata Ujiati, Formula E lebih efisien dan tidak ada kerugian. Kok bisa ya kualitas mantan TGUPP seperti itu? Sudah tahu, itu sebuah kajian atau survei yang jelas, bukan berdasarkan angka real yang dapat diaudit, dan itu bukan hasil audit lembaga keuangan. Lah kok bisa-bisanya dijadikan dasar? Sekarang buktinya saja deh.